Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita betul-betul cinta kepada Rasulullah, pasti bertemu Rasulullah. Kalau belum bertemu Rasulullah, maka kecintaan kita belum cukup. Untuk kita bertemu Rasulullah, berjumpa Rasulullah, tanamkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui 3 jalan, yaitu roja, syauq, dan kemudian mahabbah. Roja yang pertama adalah kita mengharap benar-benar bertemu Rasulullah. Kemudian syauq, yaitu benar-benar rindu bertemu dengan Rasulullah. Setelah bertemu, maka mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang tertanam cinta dengan Rasulullah, sama dengan seperti Rasulullah memadamkan api sesembahan orang Majusi ketika Nabi dilahirkan. Itu pula akan memadamkan api neraka apabila tertanam mahabbah kepada Rasulullah. Tanam cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin mengetahui sosok Rasulullah ini sebenarnya. Kembali kita ungkapkan dalam Al-Qur'an. Wa man kana fi hajihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Surah Al-Isra ayat 72. Barang siapa di dunia ini buta, tidak kenal kepada Allah, apalagi Rasulullah, apabila dia berpulang ke rahmatullah, rohnya akan tersesat. Makanya kita hati-hati agar kita mengenal Allah dan Rasulullah. Karena apa? Allah ini sudah tajalli kepada hayat. Hayat tajalli kepada Nur Muhammad. Nur Muhammad tajalli sekalian alam. Artinya apa? Kita tidak usah lagi mencari Allah, karena Allah sudah nyata pada diri Muhammad. Menurut pandangan orang arif billah, hanya Allah dan rahasianya saja yang ada, yang lain tiada. Kalau ada di dalam hatinya yang lain daripada Allah, inilah yang dinamakan syirik. Bagaimana kita ingin membebaskan diri dari api neraka apabila masih ada syirik di hati kita? Kita ulangi sekali lagi. Dalam pandangan orang ma'rifat hanya ada 2 saja, yaitu Allah dan rahasianya. Allah Ta'ala tajalli kepada rahasianya. Siapa yang dimaksud rahasia itu? Yaitu Muhammad. Nah, rahasia inilah rahasia Muhammad, yang sekalian alam ini adalah wujud Muhammad. Makanya yang dinamakan Muhammad ini tidak dimakan api neraka. Contoh tauladannya, ketika Nabi Muhammad lahir, padam semua api sesembahan para Majusi. Siapa yang mengenal diri Muhammad yang sebenar-benarnya, haram dirinya disentuh api neraka. Oleh karena itu, jangan kita berpaham Yahudi dan Nasrani yang mereka itu mengkultuskan nabinya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat atas nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima.
hai orang-orang yang beriman, hendaklah engkau bersalawat juga. Oleh karena itulah kita harus kenal kepada Nabi. Tidak bisa kita bersolawat apabila tidak kenal. Kemudian kita uraikan lagi. Adapun Nabi kita yang di Madinah adalah Muhammad ibni Abdullah. Ini sama seperti kita manusia. Kul innama ana basyarum mislukum. Surah Al-Kahfi ayat 110. Katakanlah, kata Muhammad, aku ini hanya seorang manusia seperti kamu. Hanya saja, kata Nabi, aku dilebihkan dengan wahyu. Adapun yang dimaksud Muhammad pada diri, ada dua rupa, tetapi satu juga. Yang pertama adalah rupa Muhammad yang sifatnya majazi, dan kedua adalah rupa Muhammad yang sifatnya hakiki. Yang sifatnya majazi adalah berupa zahir ini, yaitu jasmani. Yang sifatnya hakiki adalah yang batin ini, yaitu roh. Adapun roh dan jasad, ia satu juga. Ruh ingin dikenal, lalulah jahirlah ia. Bernama jasad, ini tidak boleh dipisah. Ruh dan jasad itu satu, bukan dua. Apabila dipisah, maka hancur kita di dalam kubur. Inilah yang kita tilik Muhammad pada diri. Jadi kita ini betul-betul menyaksikan keberadaan Muhammad. Inilah yang disebut Muhammad. Ini rahasianya. Jadi Allah Ta'ala sudah tajalli pada diri Muhammad. Yakni siapa? Yakni diri kita. Jalannya kita perbanyak membaca solawat. Solawat apa saja boleh, yang pendek ataupun yang panjang. Sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, dan yang lain-lainnya. Karena solawat akan menjadi nur di dalam kubur. Kemudian pertanyaannya, solawat diri kita ini apa? Siapa yang dia kepingin syafaat, maka bersolawatlah. Tapi solawat ini kemana kita serahkan? Sesungguhnya ketika kita bersolawat adalah memuji diri. Makanya apabila kita kenal diri Muhammad, maka padamlah api neraka. Apabila ada jenazah, bacakan solawat terlebih dahulu apabila ingin memandikan jenazah. Adapun Nabi Muhammad yang di Madinah adalah uswatun hasanah, yang kita contoh suri tauladannya. Pertama, beliau terbit dari nur itu sendiri. Yang kedua, nama beliau adalah Muhammad. Kemudian beliau mendapatkan wahyu dan menyampaikan kepada umatnya. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.